Seseorang sedang berdiri di dalam ruangan klinik dan sepertinya orang tersebut sedang terkejut. Dan ternyata orang tersebut adalah seorang dokter bernama Jang Myung Baek. Dia terkejut karena ternyata dia memiliki seorang pasien. Mungkin selama ini dia tidak pernah mendapatkan seorang pasien sungguhan ya selama dia berjaga. Jadi ketika dia mendengar kabar ada pasien yang datang, dia sangat senang. Akhirnya apa yang dia pelajari mungkin akan dipraktekkan kali ini. Dan orang yang datang tersebut ternyata adalah Cheon Yoon. Tanpa berlama-lama, dokter itu pun menyuruh orang yang menggotong Cheon Yoon untuk langsung masuk ke ruangannya. Ketika dicek, dia merasa kaget. Kok bisa ada orang terluka separah ini? Emang tesnya ngapain sih? Kok bisa kayak gini, darahnya keluar banyak? Dia pun bertanya-tanya, emang udah mulai tusuk-tusukan ujiannya? Apa ada luka di perutnya gitu, luka tertusuk? Dan orang yang menggotongnya bilang, bukan. Dia terkena internal injury. Lah, internal injury kok separah ini gitu? Ini berbeda dari apa yang gue pelajarin. Kayaknya internal injury nggak pernah separah ini. Dan mungkin yang gotongnya juga baru pertama kali ngelihat. Dan dia menebak kalau lukanya bisa separah ini karena dia tidak punya internal key. Ya, karena tugas penggotongnya juga udah selesai ya. Dia tugasnya cuma menggotong, jadi dia langsung balik lagi. Tugasnya udah selesai. Ya udah, kalau gitu dokternya juga tidak berlama-lama menanya-nanyakan lagi. Ya udah, membiarkan penggotongnya untuk pergi keluar. Tapi ada yang bikin bingung salah satu penjaganya. Kayaknya Cheon Yoon kok jadi lebih stabil gitu. Ada apa ini? Kok cepet banget gitu kali ya? Ya mungkin dia udah mati kali ya. Nggak, mungkin dia kayaknya ngerasa, oh mungkin gue salah kali ya, salah inget kali ya, salah lihat kali ya. Ya udahlah, dan sang dokter pun langsung mengecek nadi dari Cheon Yoon. Ketika dicek, ternyata memang denyut nadinya Cheon Yoon itu sangat tidak teratur ya, dan sangat aneh tuh buat dia. Dia berpikir mungkin memang sangat parah ya luka internalnya. Cheon Yoon yang tidak berpikir sejauh ini hampir saja membuat Nano menyembuhkan semua lukanya. Karena kalau lukanya tahu-tahu udah sembuh semua, padahal ini parah, dokter di klinik ini pasti akan kebingungan ya. Lah, kok bisa padahal parah? Tapi ini nggak apa-apa, gue cek. Jangan-jangan dia sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Mungkin dia adalah seorang master gitu kan. Mungkin. Untungnya aja kagak disembuhin total sama Nano. Belum sempet. Jadi dia akan membiarkan dirinya tetap terluka agar dokternya tidak curiga. Ketika dokternya ingin memberikan pengobatan, tiba-tiba pintu dari kliniknya terbuka dan membuat suara ledakan. Yang ternyata orang itu adalah si Saep Meong. Gue bilang Meong karena sebenarnya Maeng ya, tapi lebih enak Meong ya. Semuanya kebanyakan Meong ini. Mungkin orang-orang kultus demonik ini namanya Meong ya. Sebelum menjadi seorang dokter, Jang Meong adalah seorang murid yang belajar dari dokter ternama di kultus demonik. Tentu aja kalau dia seorang murid dokter ternama, Saep Meong akan sering melihat Jang Meong ini. Merasa lebih senior, Jang Meong masuk-masuk aja ke kliniknya. Tapi merasa si Jang Meong udah memiliki kontrol penuh atas kliniknya sendiri, dia pun mempertanyakan maksud tujuan dari Saep Meong. Ngapain lu kesini? Gak mungkin lah lu bisa terluka. Lo kan left hand guardian. Karena merasa dipertanyakan, dia pun langsung menunjukkan otoritasnya. Ngapain lu nanya-nanya? Terserah gue lah. Gue pengen kesini kek. Yang ternyata maksud tujuan dia ke klinik ini adalah menjenguk Cheon Yoon. Dan dia dalam sekali lirik langsung bisa melihat bahwa Cheon Yoon ini pura-pura tertidur. Dia tidak apa-apa sebenarnya. Sudah sehat-sehat aja. Cheon Yoon pun mempertanyakan apa maksud tujuan Saep Meong mendatangi dirinya. Ternyata dia terkesan. Karena Cheon Yoon tanpa internal ki pun dapat lolos di ujian pertama. Saep Meong terkesan atas besarnya tekad untuk tetap survive dari Cheon Yoon. Tanpa basa-basi, Saep Meong pun menawarkan dirinya untuk menjadi guru bagi Cheon Yoon. Mendengar hal itu, Jang Meong pun kaget. Begitu juga dengan MC-nya. Tidak ada yang menyangka ya. Tapi lagi-lagi Jang Meong menunjukkan otoritasnya. Dia pun tidak peduli dengan anggapan kedua orang di sekitarnya ini. Tapi karena Cheon Yoon dari kecil itu sudah dijahatin sama orang-orang,
dia menjadi gampang tidak percaya sama orang lain. Jadi ketika Sep Meong ingin menawarkan dirinya sebagai guru, dia tidak percaya. Memang lo dapat apa gitu kan? Kalau mau jadi guru gua, ada apa ini? Emang lu nggak tahu siapa gua? Gua adalah orang yang menjadi target oleh keenam sekte di klan ini. Dia pun memikirkan tawaran dari Sep Meong, tapi dia tidak bisa ya menampik pikiran bahwa ini juga bisa jadi jebakan. Bisa aja dia ditawarin ilmu-ilmu yang menyesatkan mungkin ya bagi tubuhnya oleh Jang Meong. Bisa aja kan dikasih ilmu-ilmu kayak mungkin ilmu ini ya kayak berserk gitu kan ya. Takut dia jadi kuat tapi tidak punya pikiran rasionalitas gitu kan. Bisa aja. Jadi mungkinkah ini adalah jebakan? Dan pikiran itu juga terpikirkan oleh dokter di klinik ini. Dia tahu bahwa Cheon Yoon itu adalah target dari keenam sekte di klan ini. Dan membuat dia berdarah hebat seperti ini merupakan tindakan yang keji buat dia. Apakah Sep Meong merupakan salah satu dari pendukung keenam sekte ini yang ingin menjebak Cheon Yoon? Tidak tahu juga. Cheon Yoon pun berusaha menolak secara halus kepada Sep Meong. Tapi Sep Meong di sini tidak mau menyerah ya, karena dia tahu apa yang dia lihat. Ini merupakan sebuah permata, tapi masih mentah. Dia tahu kalau ini akan jadi orang hebat, karena baru basicnya aja dia udah mempunyai tekad yang kuat. Dia harus menjadi murid gua. Itu kata Sep Meong mungkin. Dan untuk menghilangkan rasa curiganya Cheon Yoon, dia memberikan sebuah kertas. Dan kertasnya itu adalah sebuah jurus. Yang mungkin jurusnya ini akan memudahkan Cheon Yoon untuk bertahan di akademi barunya ini. Sep Meong menjelaskan bahwa dalam kompetisi ini semua orang akan melakukan yang terbaik. Artinya, dalam waktu 2 minggu MC terbaring di sini, orang lain akan mengisi waktunya untuk berlatih dan tentu saja itu akan membuat MC ketinggalan. Sep Meong pun menjelaskan bahwa dirinya itu sudah tertinggal. Kalau dia harus berbaring 2 minggu di sini tanpa melakukan apa-apa, dia akan semakin tertinggal. Dia menjelaskan kenapa hanya dirinya sendiri yang berbaring di klinik ini padahal ada banyak sekali orang yang terluka internalnya. Dia pun menjelaskan bahwa seseorang dengan internal ki dapat menyembuhkan luka internalnya dengan mensirkulasi ki di dalam tubuhnya. Cheon Yoon yang tidak memiliki internal ki tentu saja tidak bisa mensirkulasi ki. Apa yang mau disirkulasi kan? Jadi itu sebabnya hanya dia sendiri yang berada di klinik ini. Anak-anak lain yang terluka internal ki tidak perlu ke klinik. Dia perlu istirahat di rumah dan mensirkulasikan ki di dalam tubuhnya. Itulah sebabnya hanya Cheon Yoon yang berada di klinik ini. Anak-anak lain yang terluka seperti dirinya tidak dikirim ke klinik. Dan itu membuat Cheon Yoon semakin tersadar bahwa dirinya sudah tertinggal oleh anak-anak lain dalam hal internal ki. Sep Meong pun menjelaskan tanpa internal ki, memangnya luka internal lo itu bakal cepat sembuh dalam beberapa hari aja. Sebenarnya iya, karena ada nano di sisinya Cheon Yoon. Tapi Cheon Yoon tidak mau ya internal ki-nya itu tiba-tiba aja sembuh. Nggak mau di luar kenormalan, karena kalau begitu akan ada kecurigaan dari sang dokter dan dilaporin mungkin nanti ya. Dan itu mungkin akan membuat masalah ke depannya. Karena sesuai janji kepada keenam sekte bahwa Cheon Yoon tidak akan belajar internal ki sampai dia berada di akademi demonik. Cheon Yoon pun tersadar bahwa bukankah di setiap kita lolos ujian, stage ujian, akan ada hadiah berupa Dragon Marble yang berisi internal key dan juga akses menuju perpustakaan manual yang berisi buku-buku tentang teknik-teknik di demonic cultus. Sep Meong pun tertawa. Karena dia merasa bahwa tangan kanan Royal Guardian tidak menjelaskan secara penuh kepada murid-muridnya sebelumnya. Walaupun dia lulus, tapi tidak sembarangan orang bisa masuk begitu aja ke dalam perpustakaan. Karena di perpustakaan ini banyak ilmu-ilmu yang mungkin rahasia ya. Dan perpustakaan ini dijaga ketat. Tidak ada yang boleh masuk tanpa seizin dari ketua demonic kultus demonik. Dan ada batas waktu setiap kali kamu memasuki perpustakaan ini.
Untuk stage pertama, kamu akan dihadiahi 2 jam akses masuk di lantai 1. Karena terbatasnya waktu, mau nggak mau, cara lo untuk mengakses dan memaksimalkan waktu lo di sana, lo harus menghafal seluruh konten yang ada di bukunya. Jadi kalau 2 jam paling mentok-mentok lo bisa menghafal 2 konten buku yang ada di lantai 1. Mendengar hal itu, tentu aja Cheonyeon sedikit senang karena menghafal adalah fitur atau kemampuan dari nanomesin. Cheonyeon langsung berpikir kalau dia bisa mengakses banyak sekali manual book yang ada di perpustakaan. Karena kalau cuma menghafal, nanomesin jagonya. Setelah menjelaskan hal tersebut, Cheonyeon langsung menebak bahwa konten dari kertas tersebut adalah sebuah ilmu untuk meningkatkan internal power. Dan ya, bahkan konten tersebut adalah kekuatan yang biasa digunakan oleh para bodyguard. Jadi itu merupakan konten tingkat tinggi ya. Walaupun sebenarnya Cheonyeon masih agak ragu, tapi dia mulai sadar bahwa dia memang membutuhkan sebuah guidance. Dia membutuhkan sebuah tuntunan karena dia nggak bisa sendirian menghadapi orang-orang di dalam akademi ini. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Saepmeong menjadi muridnya. Cheonyeon pun berlutut berusaha untuk memberikan salam kepada guru barunya karena mungkin kalau di dunia ilmu bela diri, guru pertamanya itu harus kita salami dengan berlutut seperti ini ya. Melihat hal tersebut, Saepmeong pun tersenyum, sepertinya puas karena dia berhasil membujuk Cheonyeon untuk menjadi muridnya. Dia pun membiarkan Cheonyeon untuk beristirahat dan dia kembali ke ruangannya, memberi pesan kepada Jang Meong untuk segera menyembuhkan Cheonyeon. Merasa masa kesialannya akan berakhir, dia pun bertanya-tanya kepada dirinya. Pertama, nanomesin. Lalu Saepmeong, keberuntungan apa lagi yang akan datang dalam hidupku? Wah, enak banget sih kalau gitu ya. Dia pun berterima kasih kepada orang-orang yang akhirnya berpihak pada dirinya dan memberitahu kepada ibunya bahwa Guard Jeng, Saepmeong, dan Nano, mereka bertiga adalah orang-orang yang mau berpihak kepada dirinya. Di akademi, seorang pengawas memberikan laporan kepada Hameong bahwa orang yang lulus itu berjumlah 415 orang, termasuk Cheonyeon. Mendengar hal itu, Hameong merasa sedikit kesel mungkin ya, atau merasa sedikit sedih karena jumlah tersebut lebih sedikit 200 orang daripada 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu 600-an, sekarang 400-an. Berarti ini bukti bahwa kepala sekte musician itu memang sudah keterlaluan dalam menyiapkan ujiannya. Dan dia merasa kasihan juga kepada orang-orang yang sudah dikeluarkan karena mau nggak mau orang tersebut akan menyandang ranking pertama lower warrior. Dan memang ada beberapa calon murid yang udah gagal itu merasa bahwa ujiannya itu nggak adil. Tapi sang pengawas juga nggak mau denger ya karena hasilnya sudah ditentukan seperti itu hasilnya. Kalau lo nggak suka, lo pergi atau gue paksa pergi. Yang tentu aja muridnya ditampol-tampolin. Gila, tampol-tampolin nggak mau. Keras ya kultus demonik. Namun begitu, Hameong tetap merasa senang karena ke-6 anak dari ke-6 sekte yang masuk sebelumnya, mereka lolos semua. Itu artinya Hameong menebak untuk menahan kekuatan dari ketua sekte musician itu perlu internal ki yang sudah diakumulasi setara dengan 60 tahun. Berarti ke-6 anak ini memiliki internal ki yang cukup tinggi, 60 tahun, setara 60 tahun ya. Dan belum lagi ada Cheonyeon yang lulus tanpa internal ki. Dia pun beranggapan bahwa tahun ini, season ini akan menjadi season akademi demonik yang menarik. Karena mungkin ini ya, belum ada season yang seperti ini sebelum-sebelumnya. Awal masuknya ujian pertamanya aja udah sulit, dan ke-6 anaknya lolos, tapi juga ada 1 anak dari luar 6 sekte ikut lolos. Minor priesthood-nya itu bakal menarik buat dia. Ini juga yang mengakhiri chapter kali ini, begitu juga dengan video kita kali ini. Jadi kalau kamu mau dukung channel ini, kamu bisa dukung dengan cara klik like, subscribe, dan share. Gua Dominating, pamit undur diri dulu dari channel Comic Hub. Bye-bye!